Apakah itu juga yang menjadikan madrasah lebih unggul karena menggunakan dua kurikulum ketimbang sekolah lain? Ya, salah satunya itu. Maka kata saya disebut bahwa madrasah itu adalah sekolah bercirikan keislaman ya, yaitu sekolah plus gitu. Plusnya itu ya agamanya lebih daripada SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi dalam acara podcast Kabar Banten. Dan kali ini kita akan membahas soal sekolah madrasah. Kita tahu bahwa di Banten terkenal sebagai provinsi religius. Di semua kabupaten kota menjamur begitu banyak madrasah, begitu banyak pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan madrasah. Ada anggapan bahwa madrasah ini dianggap sebagai sekolah kelas 2 dibandingkan dengan sekolah umum. Nah, apakah pernyataan yang menyatakan bahwa madrasah sebagai sekolah kelas 2 itu masih relevan atau tidak? Nah, untuk membahas itu semua, untuk mengupas itu semua, telah hadir bersama kami Bapak Amrudin SAG MPD. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Pak Amrudin ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang, Banten, yang tentu saja sebagai orang yang sangat mengetahui soal madrasah. Karena beliau adalah salah satu kepala sekolah madrasah di Kota Serang, Banten yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Ya, Sobat Kabar Banten, mari kita kupas soal madrasah kali ini. Ya, Pak Amrudin, langsung saja ya. Ya, Pak, sekarang ini ada anggapan tadi ya bahwa madrasah dinilai sebagai kelas 2 sehingga banyak orang yang tidak melirik madrasah sebagai tempat pertama, pilihan pertama untuk menyekolahkan anaknya. Nah, dalam kondisi saat ini apakah pernyataan itu masih relevan atau tidak menurut Pak Amrudin? Ya, terima kasih Pak Lutfi. Nah, kalau dari ungkapan tadi, kalau menurut saya sudah tidak relevan ya. Kalau ada anggapan bahwa madrasah itu nomor 2 lah istilahnya. Nah, tapi kita memaklumi lah bahwa memang sebagian masyarakat dulu belum paham tentang apa itu madrasah. Bahkan man itu apa, kata perusahaan atau sekolah kan gitu. Iya. Itu ada anggapan seperti itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa madrasah itu seolah-olah hanya riungan gitu. Kemudian hanya belajar berdoa, paling ujung-ujungnya jadi TKM kan, pengurus TKM atau takbir masjid. Lulusan madrasah tuh ya? Lulusan madrasah itu dulu pernah saya mendengar ucapan itu gitu tuh. Kemudian ada juga yang menganggap madrasah itu ya orangnya orang sarungan kan gitu istilahnya. Sarungan dan cenderung tidak disiplin katanya gitu. Nah, ingat itu waktu saya masih ngajar honor di sekolah atau di SMA SMK, itu ada teman yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian saya tentu selaku alumni madrasah ya, sekaligus juga jebolan pesantren, dengan ungkapan-ungkapan seperti itu sangat miris. Dan akhirnya saya bertekad di dalam hati saya, ya Allah, kapan saya diberikan kesempatan untuk mengelola madrasah? Saya akan tunjukkan kepada mereka bahwa madrasah itu hebat gitu. Bahwa madrasah itu adalah pendidikan plus, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum gitu. Karena memang ya madrasah itu sebetulnya sekolah plus atau istilah sekarang itu sekolah terpadu gitu. Ya, kalau ada orang mengatakan SMA terpadu, SMA plus itu kan biayanya mahal. Padahal di madrasah itu sudah sangat terpadu dengan pendidikan keagamaannya gitu. Karena sistem pendidikan di madrasah ini kan berorientasinya kepada iman, ilmu, dan amal. Jadi sudah tidak relevan kalau ada yang mengatakan bahwa madrasah itu di nomor 2. Ya, Pak Amrudin, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa ya sudah tidak relevan lagi sekarang madrasah sebagai sekolah nomor 2 ya, karena sudah sejajar bahkan mungkin lebih di atas sekolah umum ya. Nah, bagaimana Pak Amrudin bisa mengubah mindset orang sehingga menyatakan bahwa madrasah ini layak kita pilih? Ya tentu kan dari kitanya ya sebagai pengelola
pendidikan di madrasah harus meyakinkan bahwa kita ini layak dipercaya oleh masyarakat gitu. Jadi tentu memberikan pelayanan dalam pembelajaran yang sangat maksimal dan juga menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ya. Sehingga ya anak-anak dari sekolah-sekolah yang SMP atau MTS, madrasah di bawah setingkatnya itu nantinya akan senang belajar di madrasah. Ya, sebagai kepala sekolah madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Kota Serang, apa yang dilakukan Bapak selama ini sehingga image bahwa madrasah itu sebagai sekolah kelas 2 tidak lagi menjadi relevan? Ya. Untuk di madrasah, khususnya di MAN 1 Kota Serang ini, kita menggunakannya kan 2 kurikulum. Ya. Ada kurikulum Kemendikbud, ada kurikulum Kementerian Agama. Dan dua-duanya itu kita gunakan di madrasah, khususnya di madrasah Aliyah Negeri. Ya. Jadi 100% kurikulum pendidikan agama, pendidikan kurikulum umum ya, yang dari Mendikbud itu kita laksanakan. Artinya apa? Pelajaran yang ada di SMA itu semuanya ada di MAN, di madrasah. Dan kemudian 100% juga kita menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Ada 5 mata pelajaran agama yang dari kurikulum Kementerian Agama itu yang tidak ada di kurikulum SMA. Oh, jadi kita memakai dua kurikulum ya? Menggunakan 2 kurikulum. Dari umumnya kita menggunakan kurikulum Kemendikbud dan agamanya menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Pak, apakah itu juga yang menjadikan madrasah lebih unggul karena menggunakan 2 kurikulum ketimbang sekolah lain? Ya, salah satunya itu. Maka kata saya disebut bahwa madrasah itu adalah sekolah bercirikan keislaman ya, yaitu sekolah plus gitu. Plusnya itu ya agamanya lebih daripada SMA. Ya, Sobat Kabar Banten, tentu kita ingin mengetahui ya kondisi MAN 1 Kota Serang karena saya tinggal dekat di situ. Dulu ada anggapan tidak pernah tuh orang melirik MAN 1 Kota Serang ya Pak Amrudin, karena orang lebih memilih misalnya SMA negeri, kemudian SMA madrasah ahli yang lain. Nah, bagaimana Pak Amrudin mengubah atau dulu kondisi MAN 1 Kota Serang seperti apa dan kondisi saat ini seperti apa? Ya, kita sangat memaklumi ya kalau dulu mungkin masyarakat sebagian ya kurang melirik MAN 1 Kota Serang. Nah, itu tadi yaitu karena mungkin kitanya sebagai pengelola ini kurang dipercaya kan gitu, itu salah satunya. Ya. Sehingga wajar lah jadi kalau ada orang-orang belum melirik MAN 1 Kota Serang pada zaman dahulu gitu. Mungkin pertama dilihat dari sisi tampilan gedungnya mungkin ya. Ya, tampilan gedungnya yang kurang menarik mungkin. Kemudian kelihatan kurang bersih, lulusannya belum banyak diterima di perguruan tinggi negeri umum. Itu mungkin salah satu mereka kurang melirik MAN 1 Kota Serang. Dan sekarang kan alhamdulillah gitu. Berkat kerja keras ya, kerja ikhlas dan semangat dari semua guru, tenaga administrasi, komite dan dukungan dari Kementerian Agama secara bersama-sama untuk memajukan MAN 1 Kota Serang. Nah, sekarang bisa dilihat hasilnya. Ya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap MAN 1 Kota Serang sangat luar biasa. Ini dibuktikan Kang Lutfi dengan pendaftar PPDB di MAN 1 Kota Serang. Ya, tahun ini 1000 pendaftar lewat akunnya. Tahun 2024 ini ya? Ya, 2024 ini. Tapi yang diterima hanya 320. Artinya sudah bisa menolak. Ya, sudah banyak yang belum mendapat kesempatan di MAN 1 Kota Serang. Sehingga wajar sekarang ya kalau sudah bukan nomor 2 lagi kan gitu. Jadi mungkin dulu madrasah itu hanya sebagai alternatif Kang Lutfi. Oh iya. Ya, alternatif kalau sudah tidak diterima di mana-mana baru ke madrasah. Tapi sekarang sudah menjadi tujuan. Bahkan kita buktikan pendaftaran PPDB di MAN 1 Kota Serang itu jauh lebih dulu ketimbang SMA. Kita sudah selesai sekarang ini. Kalau SMA sekarang lagi pendaftaran, kita sudah selesai dan sudah daftar ulang. Sudah fix. Ya, berarti artinya kan banyak juga orang peminat madrasah ya karena sudah selesai itu ya. Sehingga
ada kesempatan bagi yang tidak diterima di Man 1 Kota Serang bisa mendaftar di sekolah yang lain. Kan, gitu. Ya. Ya Pak, dulu masuk ke Man 1 tahun berapa Pak? Saya dulu bukan Man 1, PGA. Oke. Enggak, maksud saya menjadi diamanatkan. Diamanatkan tahun 2012 ya. Waktu itu diamanati hanya siswanya itu 300. 300. Kondisi bangunan waktu itu? Kondisi bangunan yang kurang layak lah gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kondisi bangunan sudah bertingkat, kemudian tanah juga nambah luas, ya dengan fasilitas masjid yang sangat megah dan plus asrama. Nah, sekarang siswanya 900. Ya, dari 300 menjadi 900. Ya, itu pun karena kita banyak menolak gitu ya, karena kapasitas rombel yang hanya terbatas gitu. Apa motivasi Pak Amrudin ingin mengubah Man 1 Kota Serang menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Serang? Karena dulu ya betul, memang tidak ada yang melirik. Ya tentu kita jangan terlena gitu, jangan mentang-mentang sudah sekarang menjadi tujuan, kemudian kita sembrono dalam memanage ya dan mengelola pendidikan. Tetap kita harus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memperbaiki sarana prasarana yang masih kurang dan melengkapi hal-hal yang memang belum ada. Jadi tetap kita harus jangan kendor lah, istilahnya ajak kendor kata orang Serang kan begitu. Terus ini ya, terus melakukan inovasi. Ya, saya ingin tahu karena ini Man 1 Kota Serang sebagai sekolah madrasah, tentu dia ada di bawah naungan Kementerian Agama ya. Nah, Pak Amrudin melihat bagaimana dukungan Kemenag terhadap perkembangan Madrasah Aliyah Negeri Man 1? Ya, dukungan dari Kemenag kan sangat luar biasa saya kira sekarang ini. Ya, apalagi sekarang Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Banten ini, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Fatur Rahman, SH, SPD, MPD. Ini orangnya muda, yang energik, inovator, dan inspirator. Ini sangat mendukung perkembangan madrasah di Banten ini, terutama di Man 1 Kota Serang. Dibarengi juga dengan dukungan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang. Ya, salah satu bukti bahwa Man 1 Kota Serang diberi bantuan berupa asrama 3 lantai oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Agama, yaitu Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Khumas melalui program SBSN. Itu untuk asrama. Asrama. Oh iya, nyinggung soal asrama. Berarti sekarang Man 1 sudah menerapkan boarding school, sekolah berasrama. Alhamdulillah ya, karena sudah ada asrama, mau tidak mau kita harus menerapkan sistem boarding school, tetapi masih terbatas kapasitasnya Kang Ufi. Karena daya tampung asrama baru 70 santri, sehingga kita batasi untuk putri saja. Untuk putri berapa orang? 70 orang. Per tahun? Ya, per tahun. Itu selama 3 tahun atau? Tidak, karena kita bergantian. Kalau 3 tahun, nantinya kan 70-70 jadi ratusan. Jadi 1 tahun saja. 1 tahun bergantian gitu ya. Kecuali kalau ada yang kamar atau ranjang kosong lah baru boleh. Gitu. Itu khusus putri ya? Putri khusus. Kalau untuk kedepannya Pak? Ya kedepannya kita pengennya ada putra putri gitu. Berarti kan harus nambah gedung. Nah, tentu ini yang harus kita perhatikan bersama untuk mendapatkan bantuan lagi dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya Pak Kepala. Ya, Sobat Kabar Banten, diskusi ini semakin menarik dan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Ya, Sobat Kabar Banten, kembali kita membahas soal madrasah bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang, Pak Amrudin SAG MPD. Ya, Pak Amrudin, tadi kita mendengar ya, begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Bapak di Man 1 Kota Serang, mulai dari sekolah yang katakanlah sekolah yang memiliki sarana prasarana yang sangat minim, kemudian orang tidak melirik. Lah sekarang tiap tahun itu PPDB itu hampir ribuan orang yang minat di situ, sementara yang diterima cuma 300 orang. Artinya ada sekitar 700 orang yang ingin sekolah di situ, ternyata
tidak punya kesempatan karena memang melalui proses tes itu. Nah, saya membayangkan kalau begitu ini MAN 1 Kota Serang ini udah sesuatu yang sekolah yang luar biasa karena sudah bisa menolak itu. Nah, perubahan apa yang dilakukan oleh Pak Amrudin di sana sehingga MAN 1 Kota Serang menjadi salah satu sekolah favorit di Banten? Ya, terima kasih. Ini sesuai dengan tekad saya di awal ya, bahwa kalau saya diberi kesempatan ingin mengelola madrasah ini sebaik-baiknya. Di antaranya tentu kita tidak boleh lengah. Tadi terus melakukan inovasi-inovasi baik di bidang sarana prasarana maupun yang lainnya. Ya, pertama, perubahan-perubahan yang ada di MAN 1 Kota Serang ini dari sisi sarana dan prasarana atau fasilitas ya, seperti ruang kelas itu sebagian sudah ber-AC. Ya, sudah ber-AC. Makin nyaman ya? Ya. Kemudian tanah dan tempat bermain yang luas, yang tadinya ada 6.000 meter, sekarang jadi 15.400 meter. Hampir 100% lebih ya? Ya. Kemudian memiliki masjid 2 lantai yang besar dan megah. Ya, memiliki asrama 3 lantai, area parkir yang sangat luas, kantin yang bersih, toilet yang bagus dan bersih, serta memiliki ruang PTSP yang megah dan nyaman. Itu diantara sarana prasarana yang kami perbaiki ya saat ini atau kami tambah gitu. Kemudian juga tidak cukup tentu dengan sarana prasarana saja, tetapi juga ada kegiatan pembelajaran yang kondusif, nyaman, memiliki guru-guru yang profesional, kemudian tenaga administrasi yang berkompeten di bidang IT, ya, terus menuju madrasah digital nih yang tidak kalah pentingnya, Kang Lutfi. Jadi madrasah digital berbasis IT, nah, sehingga kita sudah terapkan PPDB online misalnya, kemudian PAS itu penilaian akhir semester, ya berbasis IT juga, ya, kemudian PAT penilaian akhir tahun. Ya. Dan juga termasuk administrasi tanda tangan elektronik yang disebut dengan TTE. Nah, itu menuju madrasah digital ya, walaupun memang belum 100%, tapi sudah menuju madrasah digital. Kemudian lulusan MAN 1 Kota Serang ini sudah banyak diterima di perguruan tinggi negeri, itu kan daya tarik juga. Kemudian animo masyarakat ya untuk mendaftar di MAN 1 Kota Serang ini semakin meningkat. Nah, itu perubahan yang sangat fundamental di MAN 1 Kota Serang. Dalam sejarah banyak saat orang melakukan perubahan tentu banyak tantangan, banyak halangan. Nah, kayaknya lancar-lancar aja nih Pak Amrudin melakukan perubahan situ, atau ada cerita-cerita yang tidak demikian, Kang Lutfi. Jadi semua perubahan itu pasti mengalami tantangan dan kendala. Karena ya kita harus maklumi, karena mungkin ya mereka belum memahami dan belum tahu apa maksud kita. Contoh gitu, Kang Lutfi, ketika kita pengadaan tanah, ya 9.000 meter penambahan tanah itu, tantangannya itu luar biasa, bukan saja dari eksternal tapi dari internal, ya seperti guru ya sebenarnya mencibir lah gitu tuh, artinya itu uang dari mana mau beli tanah dan mustahil ya, mustahil amat. Tapi saya katakan dalam hati itu, kalau kita niatnya baik maka Allah yang akan membantu itu. Tapi alhamdulillah, jadi prosesnya walaupun mungkin memerlukan waktu 2 tahun dalam pengadaan tanah itu, alhamdulillah itu bisa terkabul sampai orang yang memiliki tanah itu mewakafkan tanahnya 2.000 meter, Kang Lutfi, untuk masjid. Untuk madrasah? Iya, untuk masjid MAN 1 Kota Serang. Jadi mereka mau menjual tanah 7.000 meter, tapi yang 2.000 meternya diwakafkan, tidak dibeli. Jadi hanya 5.000 yang dibayar gitu. Dan 2.000-nya lagi itu dari hibah dari Pemda Kabupaten Serang. Jadi itu alhamdulillah lancar ya. Padahal itu tantangannya berat karena ketika tanah itu mau kita miliki itu sudah ditawar oleh perumahan sebelah. Untuk artinya kalau dari sisi finansial mungkin kita kalah gitu. Betul, iya. Tapi saya menawarkan ke pemilik tanah itu bahwa kalau dijual ke MAN 1 Kota Serang itu mendapat 2 keuntungan. Ya, keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Tapi kalau dijual ke pengembang hanya 1 keuntungan, hanya dunia saja.
Nah, Iya, iya, iya. nah, dengan perkataan itu mungkin tersentuh, akhirnya saya dipanggil ke rumahnya pemilik itu di Jakarta dengan komite, kemudian siap memberikan tanah itu diwakafkan 2000 meter. Dan sekarang orang sudah menikmati ya. Ya, sudah Man menikmati, satu alhamdulillah. sudah betul-betul menjadi sekolah ini. Ya, Pak Kepala, banyak orang bilang bahwa saat kita ingin melihat sekolah itu favorit Bonapet atau tidak, ini kan selalu melihat lulusannya ya. Ya. Misalnya ada sekolah A, lulusannya ternyata banyak diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Sekolah B tidak banyak diterima di sekolah favorit sehingga orang tua bilang, wah ini berarti kurang Bonapit. Nah, untuk Man 1 Kota Serang, apakah sudah banyak siswanya diterima di PTN favorit? Ya, alhamdulillah mungkin dari sisi grafik ya, dari tahun ke tahun yang diterima di perguruan tinggi negeri yang dikatakan munafid tadi itu semakin meningkat lulusan Man 1 Kota Serang. Ya, contoh saja tahun 2023 kemarin itu menembus angka 220 siswa. Yang diterima di perguruan tinggi negeri itu, plus di dalamnya ada 2 yang diterima di kedokteran. Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Nah, kemudian sekarang tahun 2024 ini sudah diterima 126 siswa di perguruan tinggi favorit di Indonesia ini. Itu kan masih terus berkembang, bertambah karena belum final ya pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu masih ada 2 jalur, yaitu jalur mandiri dengan jalur UMPTKIN. Itu yang belum diumumkan. Insya Allah mungkin ya paling tidak sama dengan tahun kemarin. Kalau boleh nyebut kampusnya, salah satu kampusnya? Ya boleh. Oke. Ya diantaranya kampus yang menerima lulusan Man 1 Kota Serang itu mulai dari UI ya, Universitas Indonesia, ya, kemudian UGM, ya, terus Universitas Pajajaran, Unpad, Bandung, ya, Bandung, Brawijaya, Unibrau, ya, Unibrau, Undip, ya, kemudian ITS yang terkenal dengan Institut Teknologi 10 November di Surabaya juga. Ya, favorit semua ya, itu. kemudian ada juga Institut Teknologi Sumatera. Ya, itu masih banyak yang lain-lainnya, apalagi kalau Untirta gitu. Kemudian UIN, ya. UIN itu hampir se-Indonesia nih ada semua. Ya, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Lampung, ya, UIN Jogja, itu hampir merata anak-anak kita ini. Itu alhamdulillah artinya kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Ya. Ya, kalau misalnya seangkatan diterima 200 orang, sementara kan kita satu angkatan 300 ya? 300. Berarti hampir setengahnya lebih ya, diterima 70%. 67% diterima di perguruan tinggi negeri ya, luar biasa ya. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya ya? Ya, tidak ada. Itu kan mungkin 3 tahun terakhir lah. Iya, iya. 3 tahun terakhir. Ya, kalau melihat data itu tadi Pak Kepala, tentu ini yang sangat mencengangkan dan membanggakan sekaligus ya. Nah, mereka berhasil menembus di kampus-kampus negeri yang ternama itu apakah ada bimbingan dari sekolah atau gimana? Ya tentu ya, tidak terlepas dari bimbingan sekolah. Pertama, treatment kita adalah dari tim BK itu selalu peduli dengan anak-anak kita yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yaitu diberikan arahan, bimbingan termasuk masuk perguruan tinggi mana dan jurusan apa. Itu ya harus diarahkan supaya jangan salah pilih. Artinya tim BK ini mengarahkan untuk memilih perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai dengan fashionnya gitu, sesuai dengan kompetensinya, sehingga ketika dia memilih itu diterima gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu tidak terlepas daripada bimbingan yang maksimal dalam pembelajaran oleh gurunya masing-masing ya di sekolah. Nah ini juga sangat menentukan tentunya dari guru-guru yang profesional ya dalam mendidik anak-anak itu. Nah mereka itu diberi masukan, diberikan saran oleh guru BK dan guru yang lain itu sejak kelas berapa? Kita mulai dari kelas 10 itu sudah ada istilah tes psikotes. Termasuk juga pendidikan ya di awal itu yang namanya orientasi itu ada namanya pendidikan karakter ya. Nah di situ dimasukkan juga tentang psikotes, tentang bakat dan minat ya siswa itu, sehingga
diketahui ini passionnya kemana nih, ke IPS atau ke agama atau ke eksak gitu. Jadi memang guru BK dan guru ini juga harus ekstra. Ya, harus ekstra. Ya. Jadi tidak melepas begitu saja gitu. Ya, Pak Kepala, semakin banyaknya lulusan madrasah, terutama MAN 1 Kota Serang yang diterima di sekolah-sekolah favorit, sekolah di kampus-kampus favorit di Indonesia. Apakah ini menunjukkan bahwa madrasah memang sudah tidak lagi menjadi sekolah kelas 2? Ya, artinya kita sudah bisa membuktikan semua itu, sehingga sekarang madrasah itu sudah menjadi tujuan, bukan lagi menjadi alternatif. Ya, sudah menjadi tujuan pertama ya, pilihan pertama. Ya, karena memang PPDB juga di awal kan gitu, sebelum sekolah membuka PPDB itu sendiri. Sobat Kabar Banten, podcast ini akan sudah berada di akhir acara dan kita punya kesimpulan bahwa madrasah ini ternyata memang sekolah yang sudah tidak bisa lagi dianggap remeh tapi sudah menjadi sekolah unggulan. Nah, Pak Kepala, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para alumnus dan juga orang-orang yang saat ini tengah belajar di madrasah? Ya, sebelum itu Kang Lutfi, artinya ada kebanggaan ya orang tua. Pertama memang kebanggaan karena siswa-siswa lulusan MAN 1 Kota Serang ini diterima di perguruan tinggi negeri. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Bahwa lulusan MAN 1 Kota Serang ini itu taat beribadah, kemudian hormat kepada orang tua, memiliki karakter dan akhlak yang baik. Nah, itu sesuai dengan jargon kita memang, kampus karakter, MAN 1 Kota Serang kampus karakter gitu. Jadi sudah pintar, akhlaknya juga bagus. Nah itu, jadi itu kebanggaan orang tua itu di situ. Kenapa kemudian masyarakat memilih MAN 1 kan gitu. Nah tentu harapannya sebagai pengelola pendidikan ya. Selaku guru, kepala madrasah, mengharapkan lulusan MAN 1 Kota Serang atau madrasah pada umumnya menjadi orang-orang yang atau manusia yang bermanfaat gitu, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Bahkan ya kita mengharapkan bahwa lulusan madrasah ini kecerdasan spiritual itu harus lebih menonjol ketimbang kecerdasan lainnya. Itu yang dibedakan dengan lulusan sekolah. Dan itu juga menjadi salah satu tekad Pak Amru ini juga ya, ingin melahirkan lulusan yang paripurna lah kira-kira begitu ya. Sekalipun dia jadi dokter, tapi jadi dokter yang memiliki kecerdasan spiritual. Terakhir Pak Kepala, untuk alumnus MAN 1 Kota Serang yang sekarang nih misalnya sudah diterima di perguruan tinggi negeri itu, kira-kira ada harapan atau pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka yang akan mengikuti jenjang kuliah di PTN? Karena kita tahu mereka nanti kan tidak hanya bersaing di Banten ya, tapi seluruh siswa bersaing di kampus yang sama, ingin menunjukkan bahwa mereka yang terbaik. Nah, apa harapan dan saran-saran Pak Kepala bagi alumnus MAN 1 Kota Serang sehingga mereka berhasil di kampus favorit itu? Ya, tentu kami mengharapkan lulusan MAN 1 Kota Serang yang sekarang sudah berjuang ya masuk perguruan tinggi negeri dengan susah payahnya bisa diterima di perguruan tinggi favorit yang dipilihnya. Kami mengharapkan dari kepala madrasah, guru terus semangat yang mengejar dan menggapai cita-cita itu setinggi-tingginya. Dan jangan lupa kita belajar dari seekor burung ya, bahwa burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Dan manusia itu bisa terbang dengan cita-citanya. Semakin cita-citanya tinggi, maka semakin tinggi pula terbangnya. Dan disitulah nanti akan kesuksesan akan dicapai. Sobat Kabar Banten, itulah obrolan kami dengan Bapak Amrudin SAG MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 MAN 1 Kota Serang, Provinsi Banten. Dari diskusi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa
madrasah sudah tidak lagi menjadi sekolah kelas 2, tapi sudah menjadi sekolah unggulan yang lulusannya ternyata sudah banyak diterima di kampus-kampus negeri favorit di Indonesia. Bahkan dari madrasah juga sudah ada yang masuk di fakultas kedokteran, yang tentu kita harapkan saat mereka nanti menjadi dokter atau menjadi yang lain, tidak hanya kekuatan material saja, tapi mereka memiliki spiritualitas yang kuat. Sehingga dari SDM ini kita berharap Indonesia menjadi negara yang kuat dan kita bisa menuju Indonesia emas. Selamat kepada alumnus madrasah yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, dan kita lanjutkan nanti diskusi ini di podcast Kabar Banten dengan tema-tema yang menarik. Saya Ahmad Lutfi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.